Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpianur dengan NIM 25141201004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ekonomi Islam yang terdapat 14 bab, yaitu yang pertama, paradigma ekonomi Islam. Kedua, definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ketiga, metodologi ekonomi Islam. Keempat, ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Kelima, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Keenam, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Ketujuh, sistem ekonomi Islam. Kedelapan, maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Kesembilan, perilaku ekonomi Islam dalam perspektif Islam. Kesepuluh, konsep harta dalam Islam. Ke-11, larangan utama dalam ekonomi Islam. Ke-12, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Ke-13, instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan monetari syariah. Ke-14, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Oke, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yang pertama, paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam menjelaskan bahwa cara pandang hidup atau yang sering disebut worldview Islam menjadi landasan perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Termasuk ekonomi, Islam memandang manusia sebagai makhluk berakal yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi, sehingga aktivitas ekonominya harus tunduk pada wahyu, syariah, dan akhlak. Paradigma ekonomi membahas tauhid sebagai inti paradigma, peran akidah, syariah, akhlak dalam membangun sistem ekonomi, serta bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, dan sesama. Bab ini juga mengenalkan pendekatan deduktif atau induktif dalam memahami hukum ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasar muamalah. Yang kedua, definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam. Definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam menguraikan definisi ekonomi Islam sebagai ilmu yang mengatur pemanfaatan sumber daya sesuai syariah untuk mencapai falah. Dibahas perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional, terutama terkait nilai, tujuan hidup, orientasi maslahat, dan aturan moral. Definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam juga menjelaskan objek kajian ekonomi Islam, karakteristik ilmunya, agensi, mempelajari ekonomi Islam, serta kaitannya dengan teori ekonomi modern. Yang ketiga, metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam membahas landasan filosofis dan metodologis ekonomi Islam. Dijelaskan bagaimana filsafat ilmu berperan dalam membentuk struktur epistemologi Islam yang mengacu pada wahyu. Bab ini memetakan perbedaan metodologi ilmu pengetahuan Islam versus konvensional, sumber hukum, peran Al-Quran dan Sunnah, metode istinbat, serta bagaimana penelitian ekonomi Islam dilakukan. Ruang lingkup metodologi dijelaskan mulai dari pendekatan normatif hingga pendekatan empiris. Yang keempat, ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah menelusuri perkembangan ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Dijelaskan adanya great gap antara pemikiran ekonomi Barat dan kontribusi ilmuwan Muslim yang sering diabaikan dalam sejarah Barat. Bab ini memetakan 4 fase pemikiran ekonomi Islam dari masa Nabi dan sahabat, era keemasan ilmuwan Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, periode kemunduran hingga kebangkitan kembali ekonomi Islam modern. Yang kelima, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis mengemukakan karakteristik kapitalisme kepemilikan individu absolut, mekanisme pasar bebas, dan pencarian profit serta pembandingnya dengan prinsip ekonomi Islam.
Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun membatasinya oleh syariah, mengatur distribusi kekayaan, dan menekankan keseimbangan, moral, serta tanggung jawab sosial. Dibahas pula mengapa kapitalisme menghasilkan ketimbangan dan bagaimana Islam menghadapinya. Yang keenam, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis menguraikan konsep sosialisme yang menolak kepemilikan pribadi alat produksi dan mengandalkan kontrol negara. Islam berbeda, tetapi mengakui kepemilikan individu, negara, dan kolektif secara proporsional. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis membahas perbedaan mendasar terkait produksi, distribusi, motivasi kerja, kebebasan individu, peran negara, serta pandangan Islam yang mendarat di antara kapitalisme, sosialisme. Yang ketujuh, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan inti pengenalan sistem ekonomi Islam. Diuraikan masalah pokok ekonomi dalam pandangan Islam, karakteristik sistemnya seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan lain-lain. Pilar seperti akidah, syariah, akhlak, dan pondasi ibadah muamalah. Tujuan penting ekonomi Islam yaitu mencapai al-falah melalui masalah. Bab ini juga menguraikan nilai dan prinsip ekonomi Islam, termasuk keadilan, larangan eksploitasi, dan distribusi yang merata. Yang kedelapan, maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam membahas maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dijelaskan makna hukuk atau hak, maslahah, dan tujuan pemeliharaan maslahat dalam kebijakan ekonomi. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam menunjukkan bagaimana maqasid menjadi dasar regulasi, produk keuangan, transaksi, dan kebijakan negara dalam ekonomi Islam. Disertakan contoh penerapan maqasid pada zakat, wakaf, larangan riba, dan perbankan syariah. Yang kesembilan, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam menjelaskan konsep manusia dalam Islam, yaitu bukan homo economicus yang hanya mengejar kepuasan, tetapi homo ethicus yang diatur oleh nilai moral dan syariah. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam membahas sifat positif dan negatif manusia, perbedaan kebutuhan dan keinginan, pola konsumsi dan produksi Islami, serta peran maslahah sebagai ukuran keputusan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan perilaku ekonomi yang beretika. Yang ke-10, konsep harta dalam Islam. Konsep harta dalam Islam membahas definisi harta, jenisnya, konsep kepemilikan, fungsi uang, perbedaan harta halal dan haram, dan peran harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melihat harta sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Konsep harta dalam Islam membahas batasan kepemilikan, kewajiban distribusi atau zakat, serta hubungan antara harta, modal, uang, dan produksi dalam muamalah. Yang ke-11, larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan utama dalam ekonomi Islam menjelaskan larangan-larangan ekonomi seperti riba, gharar, ketidakjelasan, maisir, judi, jual beli mula masah atau munabazah, dan transaksi haram lainnya. Larangan utama dalam ekonomi Islam menguraikan alasan pelarangan, contoh kasus, dan dampak negatifnya pada stabilitas ekonomi. Juga dibahas implikasi moral dan sosial dari praktik-praktik tersebut, serta bagaimana ekonomi Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan. Yang ke-12, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam membahas fungsi negara dalam ekonomi Islam, menjaga keadilan, distribusi kekayaan, stabilitas pasar, dan perlindungan hak rakyat. Dijelaskan konsep hisbah, kebijakan publik, regulasi harga,
dan pengawasan pasar. Diuraikan pula landscape lembaga ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, OJK, Basnas, DSN MUI, BWI, serta strategi KNEKS dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Yang ke-13, peran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Instrumen peran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter syariah menjelaskan penerimaan negara menurut Islam atau zakat, qaros, jiyah, ghanimah, konsep fiskal syariah, dan bagaimana kebijakan fiskal diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, dibahas teori kebijakan moneter Islam, peran uang, instrumen moneter syariah, kebijakan sukuk, dan mekanisme transmisi moneter berbasis syariah tanpa riba. Instrumen peran pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter syariah menunjukkan bagaimana ekonomi syariah bekerja dalam sistem keuangan modern. Yang ke-14, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam membahas kontribusi masyarakat dalam keuangan mikro syariah atau BMT, BPRS, Bank Wakaf Mikro, sektor sosial yaitu zakat, infak, sedekah, atau wakaf, serta peran pendidikan, pesantren, kampus, lembaga riset dalam memperluas literasi ekonomi syariah. Masyarakat dilihat sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan tauhid, syariah, dan akhlak, yang mengatur aktivitas ekonomi manusia sebagai bagian dari ibadah dan amanah. Sistem ini menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, menolak riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang merata. Tujuan utamanya adalah mencapai al-falah melalui penerapan maqasid syariah. Negara, lembaga, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam mewujudkan ekonomi yang etis, stabil, dan berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.